Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Jadi pada hari ini kita akan menayangkan, pada sesi kali ini akan menayangkan cuplikan acara bedah buku yang berlangsung beberapa hari lalu, kalau saya tidak salah pada tanggal 5 September 2020. Jadi pada saat itu dibedah buku yang ditulis oleh teman kita Tuku Muhammad Jafar Sulaiman dengan judul Islam Instan. Jadi dalam tayangan kali ini saya akan menampilkan cuplikan penjelasan dari Tuku Muhammad Jafar tentang apa itu Islam instan dan bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang cara-cara orang beragama. Jadi beliau menyebut ada istilah Islam karnaval atau Islam yang diperagakan dan sebutan dan istilah-istilah yang lain. Jadi beliau juga berbicara tentang tasawuf untuk beliau bisa menyelesaikan segala persoalan sosial khususnya di Aceh. Saya kira cukup demikian sebagai pengantar, langsung saja kita saksikan penjelasan dari buku Muhammad Jafar. Sang editor buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bung Miswari yang sudah menginisiasi acara bedah buku hari ini, yaitu buku Islam Instan. Ya. Penghormatan saya kepada Bapak Zainal Abidin Bagir, PhD. Beliau adalah ketua di ICRS UGM Yogyakarta, kemudian kepada Bu Nani Widiawati selaku pembedah pada hari ini. Juga ada rekan-rekan di sana, ada Pak Fuad Azus dari Ambon, ya, ada Dr. Hafaz Furkani, ya, Abang Tarmizi, semua Bung Khairil, Pak Nasruddin, Jamaah Ahmadiyah, ya, Bung Zahlul, Furkan, dan semua rekan-rekan yang lain, ya. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Nah, buku Islam Instan ini satu buku untuk merespon segala problematika kemanusiaan, terkhusus yang ada di Aceh dan di luar Aceh pada umumnya, dengan menggunakan pendekatan filsafat dan tasawuf. Saya coba meramunya dengan filosofi, itu bagaimana memadukan filsafat dan tasawuf dalam melihat segala problematika, dialektika, dan persoalan-persoalan, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, dan konteks demokrasi pada hari ini. Nah, saya percaya pada satu tesis bicara Islam secara terkhusus, bahwa manusia itu tidak akan sampai kepada tahap pencerahan dan kemurnian tanpa melalui 4 tahapan penting. Ini tesis yang nanti akan saya coba buktikan dalam buku-buku berikutnya, bahwa tarekat itu punya peran penting, bisa menjadi kunci untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Tahapan-tahapannya ada, ya. Tahapannya itu ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Nah, di tarikat, hakikat, makrifat inilah tarekat dengan segala metodologinya bisa berperan aktif. Nah, Islam instan ini adalah Islam yang hadir secara tiba-tiba, yaitu menjadi
Islam yang benar, yaitu true, tapi bukan Islam sebagai sebuah kebenaran atau truth. Jadi kan ada dua kata kunci, yaitu true dan truth. Benar, tapi bukan sebuah kebenaran. Apabila dalam konteksnya Islam instan ini. Islam instan itu kan Islam yang tiba-tiba hadir bersandarkan pada momen-momen tertentu. Apakah momen politik misalnya, momen pilpres, momen pilkada, ataupun konteks-konteks sosial lainnya yang terkait dengan pengalihan isu atau apapun. Itu sudah masuk ke wilayah operasionalisasi kekuasaan. Nah, Islam ini bukan Islam yang substantif, bukan Islam yang berada di kemurnian. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Islam yang ditampilkan adalah Islam yang dangkal, yaitu kulit-kulit luar, yaitu tampilan-tampilan luar. Kalau diibaratkan itu Islamnya itu Islam drama. Dan yang menyakitkan bagi kita itu, ini menjadi Islam yang dianggap benar atau sebuah kebenaran. Padahal tidak seperti itu. Artinya ketika problematika sosial politik direspon oleh agamawan yang tidak punya kapasitas spiritual, dan otoritas spiritual, maka itu hanya menjadi komoditas politik. Demikian juga para politisi yang kemudian merespon persoalan-persoalan keumatan, terutama persoalan keagamaan, dia tidak punya otoritas keagamaan seperti apa, lalu dia merespon persoalan-persoalan itu. Kalau diibaratkan ini ada nalar warga, ada nalar agama. Nah, persoalan-persoalan nalar warga, persoalan kepentingan publik, persoalan-persoalan publik, lalu politisi, pemimpin itu merespon dengan menggunakan nalar agama. Jadi tidak match. Nah, disinilah posisi Islam instan yang bermain tersebut. Dan ini menempati ruang-ruang publik kita hari ini, Islam yang seperti ini. Nah, kenapa kemudian lantas orang bisa begitu mudah percaya dengan Islam-Islam yang seperti itu, Islam instan seperti ini? Karena tidak semua warga atau manusia-manusia itu kan mendapat pencerahan pada Islam yang murni, Islam yang asli itu seperti apa. Karena mereka tidak akan bisa mendapatkan ini di Islam syariat, karena Islam syariat itu sangat artificial, dia itu komodifikasi. Kalau memakai teori Marx itu teori komodifikasi, itu sesuatu yang tidak laku, kemudian dirubah, dipoles menjadi sesuatu yang laku. Ya seperti kata Ibn Rus, kalau kamu mau mempengaruhi orang, maka gunakanlah agama untuk melakukan itu. Jangan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, kebalikan dari Islam instan ini adalah Islam-Islam yang substantif. Nah, dalam buku ini, saya menampilkan bagaimana Islam-Islam yang substantif itu merespon persoalan-persoalan dengan menggunakan pendekatan filsafat dan tasawuf. Saya sering pakai metafor seperti ini. Ada satu dinding tebal, orang berdebat di balik dinding itu ada kodok atau tidak itu. Nah, syariat itu berdebat bahwa ada dan tidak adanya kodok di situ, di belakang dinding, di balik dinding. Tetapi tasawuf, tarekat, sudah berada di balik tembok dan dia sudah melihat bahwa di situ ada kodok. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Demikian juga kenapa filsafat dan tasawuf. Artinya, filsafat itu mengantarkan kepada hanya menyatakan bahwa wujud Tuhan itu ada, tapi dia tidak bisa sampai ke situ. Dan kemudian itu harus diserahkan kepada tasawuf. Dan tasawuf ini bukan tasawuf amali. Tasawuf amali ya memang sudah memang harus dipraktekkan seperti itu. Tapi tasawuf ini adalah tasawuf
Al-Safi. Nah, Islam Instan hadir untuk merespon hal-hal yang seperti itu. Kemudian Islam yang mengisi ruang publik kita itu adalah Islam drama atau Islam karnaval seperti yang disebut oleh Bung Miswari tadi. Islam drama itu seperti apa? Islam drama itu adalah agamawan, politisi yang tidak punya kapasitas dan otoritas spiritual, tapi mereka bersandiwara. Ibarat sebuah panggung, mereka mendapatkan peran sebagai kaisar, sebagai perdana menteri, tapi itu hanya peran saja. Setelah itu apa? Ternyata yang menjadi kaisar, yang menjadi perdana menteri dalam panggung drama itu, mereka hanya tukang sapu jalanan misalkan. Ya mereka akan kembali lagi. Dan kemudian orang percaya pada tampilan yang ditampilkan dalam panggung sandiwara itu seperti itu. Demikian juga dengan karnaval. Kita bisa lihat karnaval 17 Agustusan misalkan, memakai baju dokter, memakai baju presiden direktur misalkan, memakai baju tentara, memakai baju adat. Ya tapi itu kan hanya pakaian, setelah itu kan dilepaskan. Nah orang melihat Islam itu adalah Islam yang terkait dengan tampilan-tampilan luar atau yang sangat artifisial seperti itu. Nah, ini kan pergumulan yang sangat kompleks hari ini antara kebenaran, antara benar dan kebenaran. Itu kan seperti proyektor dan proyeksi. Kebenaran itu adalah proyektornya dan ada orang yang mengendalikan proyektor itu, sedangkan benar itu adalah proyeksi dari proyektor itu. Itu beda true dengan truth. Misalkan contoh lagi seperti ini. Misalkan sebagian orang Aceh percaya dan mengimani bahwa musik itu haram. Di acara pesta-pesta pernikahan haram adanya musik misalkan. Nah, haram adanya musik ini itu benar bagi sebagian orang Aceh. Karena apa? Itu hanya benar berdasarkan kesepakatan. Benar berdasarkan kesepakatan umum. Tetapi apakah itu sebuah kebenaran? Belum tentu itu sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu bermain pada wilayah yang tidak lagi mempersoalkan salah dan benar, mempersoalkan orang bertuhan atau tidak, mempersoalkan orang salat atau tidak, tetapi sudah bicara kebenaran pada kebenaran itu sendiri atau sebuah kemurnian seperti itu. Nah, kemudian hadirnya buku ini juga untuk coba menghadirkan satu hal yang penting yang hari ini hilang di ruang-ruang publik kita, yaitu bicara yang disebut dengan hari ini adalah integritas terbuka. Jadi integritas terbuka ini bicara tentang bagaimana dia dengan kepercayaannya, dengan pilihan politiknya, dengan afiliasi keagamaannya, kemudian kepercayaannya itu bisa berada di ruang-ruang publik itu dengan nyaman, damai, dan aman. Misalkan saya Kristen atau saya jamaah Ahmadiyah, saya berada di ruang publik dan saya bebas mengekspresikan segala kepercayaan saya, apa yang saya yakini dan apa yang saya imani. Nah, ini masih menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kenapa? Karena itu sudah melampaui bahkan yang disebut dengan pluralisme, seperti yang ditulis oleh suster itu, Gerard Phillips itu. Nah, kemudian buku ini juga hadir dengan spirit seperti ini. Seharusnya spirit keagamaan itu mendukung kepada adanya spirit kebebasan. Ini yang paling penting. Ini kan satu tesis yang sudah sangat lama sekali sebenarnya, yang di ruang publik kita itu belum hadir hari ini. Itu kan tesis yang sudah berabad-abad lalu itu.
tesisnya Alexis de Tocqueville misalkan, ketika dia perjalanan dari Prancis menuju ke Amerika, di Amerika dia menemukan bahwa tidak seperti di Prancis, bahwa di Amerika spirit keagamaan itu mendukung, mensupport kepada spirit kebebasan, dan itu berjalan beriringan. Dan ini tidak terjadi di ruang publik kita. Ya konon lagi di Aceh, misalkan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi tantangannya, terutama bagi umat Islam hari ini, adalah dia bisa mencapai tahap kemudian Islam itu seperti apa itu. Hari ini kan ruang-ruang publik kita yang disuguhkan itu hanya tampilan-tampilan syariat misalkan. Seolah-olah Islam sudah final di situ. Padahal itu bukanlah sebuah final destination. Itu masih hanya perjalanan awal. Ada tarekat di sana, ada hakikat, dan ada makrifat di sana. Nah, ini sebenarnya yang harus dicapai, bisa dicapai oleh umat Islam terutama, sesuai dengan yang saya sitir dalam buku ini, yaitu Islam instan. Nah, spirit kita menginginkan di ruang-ruang publik kita itu, dalam konteks politik, sosial, budaya, demokrasi itu, spirit keagamaan itu berjalan beriringan dan tidak kontras, berlawanan dengan spirit kebebasan. Karena bicara spirit kebebasan manusia itu kan sesuatu yang natural juga, sesuatu yang alamiah, itu kan tidak bisa dilawan, dia tetap pasti akan terrealisasi wujud-wujud yang seperti itu. Masih ada waktu, Bu Miswari? 5 menit lagi, Pak. Nah, terima kasih. Nah, kemudian hal yang paling penting adalah konteks kepemimpinan di ruang publik kita hari ini itu masih sangat bermasalah. Nah, filosofi ini hadir untuk bagaimana menghadirkan konteks kepemimpinan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi selesai dengan dirinya sendiri penting karena kepemimpinan itu, konteksnya itu bukan untuk memperkaya diri, memperkaya golongan, kemudian menumpuk-numpuk harta atau apapun, tetapi kepemimpinan itu adalah pengabdian. Pengabdian dia kepada Tuhan, pengabdian dia kepada manusia. Nah, konteks pelajaran-pelajaran seperti ini itu ada di tasawuf dan tarekat. Karena tasawuf dan tarekat ini posisinya kan berada di atas filsafat. Dia sudah bicara pada level bagaimana di manusia hidup itu dengan memanusiakan manusia yang lain. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun pilihan-pilihan politiknya, ataupun afiliasi-afiliasi yang dia punyai. Nah, ini masih menjadi sebuah tantangan berat bagi kita, terutama di Aceh. Karena kita bicara Islam yang sangat lokalistik sekali. Islam berdasarkan bukan pada nilai-nilai universal. Kita masih bicara Islam pada konteks yang sangat lokalistik. Bicara keacehan, lex spesialis segala macam, itu bukan sesuatu yang nggak kita bawa ke akhirat. Padahal itu hanya menjadi sebuah kebanggaan-kebanggaan hidup di dunia saja. Bagi orang yang percaya akhirat itu kan konteks kelokalan itu kan nggak kita bawa ke akhirat. Nah,
konteks kita itu Islam rahmatan alamin, hari ini belum terwujud di Aceh. Misalkan adanya kanon yang menyebutkan bahwa syarat pendirian gereja itu 2 kali lipat dari yang diatur dalam peraturan 2 menteri itu bukan Islam yang rahmatan alamin, tapi Islam yang sangat mengakomodir konteks keacehan yang sangat lokalistik, lex spesialis segala macam, dan itu belum menampilkan simbol-simbol Islam yang rahmatan alamin. Ini juga saya sebutkan dalam beberapa tulisan di buku ini. Nah, saya beriman dan percaya syariat Islam itu sudah sempurna. Dari Tuhan itu sudah sempurna syariat Islam. Tetapi dia berantakan di tangan manusia. Karena apa? Ketika dia turun kepada manusia, ada konteks sosial, historis, sosial budaya, sosial politik yang berkelindan di dalamnya. Nah, kalau kita turunkan, misalkan syariat Islam itu murni dari Tuhan, kemudian dia itu termaktub dalam Quran, hadis, ada dasar-dasar pokok-pokoknya, kemudian dia menjadi kanon, itu di level DPRA misalkan, atau di level DPRA, itu yang penuh dengan lingkungan yang profan, itu. Ada market di situ, kan ada proses transaksional di situ. Nah, yang menyakitkan, syariat Islam yang diimplementasi di Aceh itu produk dari itu. Kemudian saya selalu ulang-ulang, ada 2 tesis pertanyaan penting tentang syariat Islam di Aceh. Yang pertama, apakah syariat Islam itu dilaksanakan dengan cara-cara yang Islami? 1. Berdasarkan banyak kasus, banyak temuan, dan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, bisakah syariat Islam ditegakkan oleh pemerintahan yang tidak Islami, misalkan? Itu 2 pertanyaan penting yang mungkin akan melahirkan buku-buku saya yang lain, gitu. Nah, 20 tahun implementasi syariat Islam di Aceh itu, seharusnya Aceh itu bisa menghasilkan satu norma baru yang bisa dipakai oleh dunia hari ini. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Kita fokus pada menghukum manusia, tidak fokus pada menjaga maqasid syariah. Dalam poin penting itu, Jaser Auda itu misalkan, menjaga lingkungan. Syariat Islam tidak bisa menjaga ini. Syariat Islam Aceh itu bisa menjaga lingkungan, menjadi satu norma yang dipakai oleh dunia. Syariat Islam itu bisa menjaga lingkungan, bisa menjaga ekosistem, lingkungan tidak rusak. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Energi kita, dana kita habiskan pada implementasi syariat Islam yang pada konteks moral itu, menghukum orang itu. Jadi kita buang-buang waktu sudah 20 tahun menghabiskan uang pada hal yang nggak perlu, pada hal yang nggak penting, pada hal-hal yang itu sudah menjadi keseharian orang Aceh. Maaf kita bilang, orang Aceh itu nggak perlu diajarkan lagi persoalan agama itu. Orang Aceh itu ajarkan aja persoalan dagang, mekat supaya dia bisa hidup sejahtera. Karena persoalan kesejahteraan itu menjadi tantangan kita hari ini. Nah, syariat Islam hadir dalam konteksnya tidak memberikan solusi terhadap itu. Iya kan, hanya persoalan Baitul Mal. Baitul Mal ada melakukan hal-hal yang sifatnya filantropi, membantu fakir miskin segala macam. Tapi Mama Yunus dengan Garmen Bank, tanpa embel-embel syariah segala macam, dia bisa melakukan perubahan-perubahan penting, perubahan-perubahan sosial penting. Nah, kita di Aceh ini tidak ini. Nah, syariat Islam di Aceh ini, kalau saya ibaratkan begini, tolong dicatat ya Bung Khairil, ini penting sekali ini. Implementasi syariat Islam di Aceh ini, ibaratnya anatomi tubuh manusia itu, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, semua sehat, tetapi kepalanya stres, sarafnya yang terganggu. Ada guna nggak jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, ginjal yang sehat, itu dalam tubuh ketika saraf terganggu? Nah, ini yang terjadi dalam syariat Islam di Aceh. Saraf-saraf manusia itu yang terganggu.
Kita bisa bayangkan Gubernur Irwandi Yusuf itu yang dia mau buat pergub bahwa hukuman cambuk itu dilaksanakan di LP, tetapi itu ditentang. Berarti kan ada persoalan serius di kita hari ini. Ya orang dihukum hukuman cambuk itu di depan orang itu orang anak-anak itu menonton. Orang itu merekam dengan HP. Yang hadir itu cacian makian terhadap si terhukum. Jadi perubahan sosial apa yang bisa dihasilkan yang mau kita dapatkan dari modelnya seperti ini. Nah, kemudian buku-buku ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman atau perjalanan-perjalanan saya di lapangan dan juga refleksi-refleksi pemikiran yang saya tuangkan, yang tidak mau saya pendam-pendam. Nah, terkait dengan ini, Bung Miswar ya, 2 menit lagi ya. Ini untuk menjawab juga Pak Zainal Abidin, kemudian Bung Dr. Hafaz, bahwa masyarakat sipil Aceh sudah bekerja untuk itu. Kita sudah merumuskan Grand Design Syariat Islam yang disebut dengan Islam Humanis, yang kita produk dari interview mendalam dengan para pakar, termasuk beberapa profesor di UIN. Kemudian FGD yang kita lakukan berkali-kali, tidak hanya FGD, di kalangan sipil, pemerintah, ormas, dan segala macam juga kita keliling kabupaten kota di Aceh untuk merumuskan Grand Design Islam yang humanis. Saran Islam yang ramah yang dipakai, yang bisa dipakai mulai dari rumah sakit, puskesmas, bandara, bahkan pelabuhan. Ini kan yang tidak ada itu pelayanan-pelayanan yang Islami seperti apa itu. Kita datang ke rumah sakit itu Jutek, kita datang ke pelabuhan Jutek, segala macam. Kita sudah merumuskan itu dan itu sudah kita serahkan kepada pemerintah. Nah, di manakah itu sekarang? Nah, artinya sipil tidak hanya berkoar-koar, tidak hanya ngomong, tapi sudah melakukannya seperti itu, Bung Hafaz. Bahkan hasil dari FGD itu kita seminarkan di level internasional. Kita bagi dalam beberapa klaster. Ada klaster ekonomi, pendidikan, hukum, di mana Bang Sabri Abdul Majid juga terlibat selaku reviewer yang beliau sudah level internasional ya. Kita sudah merumuskan itu dan itu sudah kita serahkan. Artinya kita masyarakat sipil juga bekerja. Kita peduli pada syariat Islam yang memanusiakan manusia. Syariat Islam di Aceh itu kan sudah dilembar negarakan. Nah, bagaimana yang sudah menjadi ketetapan hari itu bisa berlangsung dengan baik? Saya pikir itu harus fokus kepada persoalan-persoalan kesejahteraan. Itu yang paling penting. Maaf, ketika saya melakukan kunjungan ke beberapa daerah itu warga menyebut kami nggak peduli siapa yang berzina, siapa yang dicampur segala macam, itu dia urusan pemerintah itu. Hari ini kami perlu uang, saya tukang beca, perlu uang sehari itu 100.000. Kami pekerja serabutan, kami perlu uang 100.000. Syariat Islam bisa memberikan apa terhadap problem kami? Enggak ada. Syariat Islam yang dipraktekkan oleh pemerintah mengurus persoalan-persoalan moral, tidak mengurus persoalan-persoalan kesejahteraan. Ini fenomena dan kondisi faktual yang terjadi. Nah, untuk Bung Khairil Miswar terkait pertanyaan yang khusus tadi itu, nah itu kan fenomena kekeramatan. Itu rumus dalam tasawuf, tarekat itu rumus yang sudah pasti, otomatis itu. Tapi itu bukan sesuatu yang dicari dan diinginkan dari tujuan bertasawuf itu. Itu ibaratnya begini, rumusnya begini. Dekat api pasti panas, ya kan? Dekat es pasti dingin. Dekat dengan Allah itu pasti keramat. Itu sesuatu yang otomatis terjadi, tapi bukan sesuatu yang dicari-cari. Begini, kalau zaman dulu itu konteksnya konteks zaman dulu, begitu yang wah sekali orang bisa terbang, katakanlah kan dari katakanlah dari Aceh bisa ke Mekah kemudian balik lagi. Iya, ngapain kekeramatan seperti itu? Kekeramatan yang paling penting hari ini kan uang. Dengan uang Anda bisa terbang kemana aja.
Dengan uang Anda bisa melakukan apa saja. Ini keramat yang sekarang itu uang. Gitu. Jadi itu sesuatu yang otomatis. Saya pikir tasawuf itu beda antara escaping dengan final destination, yaitu tasawuf karena pelarian, ya tasawuf ya model hijrah lah. Model hijrah dari dia black market, kemudian mau menjadi ustazah misalkan, itu kan escaping pelarian. Tapi kalau pencarian, itu konteksnya kemudian dan bukan kedangkalan gitu. Ditarekan itu persoalan kekeramatan itu bukan sesuatu yang wah lagi, itu sudah daily itu. Apa second to second bahkan itu. Ya orang berzikir itu ya jangan terbang orang berzikir sekian lama saja fenomena keluar masuk ruh itu sudah biasa kok. Dan itu sudah biasa kok dipraktekkan oleh para pengamal tasawuf. Namun tasawuf ini dia ibarat tasawuf yang murni ya, dia itu ibarat toko emas, dia tidak pernah koar-koar, dia tidak pernah ceramah di masjid, dia tidak pernah mengadakan acara di lapangan dalam bentuk yang kolosal, zikir atau apapun. Karena apa? Emas itu barang yang berharga. Dia pasti akan dicari, dia pasti akan diperlukan oleh manusia. Nah, persoalan terkait dengan konflik atau apapun segala macam. Nah, saya pikir itu kan berada pada wilayah-wilayah tentu kontestasi yang tidak bisa kita tarik dari upaya-upaya menguliti, mencari-cari kesalahan kepada mencari titik temu, bahwa ada titik temu dalam semua gerakan-gerakan keagamaan atau praktek-praktek keagamaan. Ada titik temu yang bisa mempersatukan sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi dalam konteks HC ini, itu kan egonya sangat besar kan, merasa diri paling besar, kemudian dia mengkerdilkan yang lain misalkan. Kalau bahasa sopannya begini, kalau mau naik, naik sajalah, jangan injak kepala orang. Itu dasar-dasar filosofis yang paling penting dan paling faktual yang harus dipraktekkan di Aceh hari ini. Nah, zuhud itu apa? Zuhud itu bukan menghindari dunia. Supi itu katakanlah supi yang meninggalkan dunia, sibuk meratib, tidak cari uang segala macam, itu supi zaman Bahola itu. Supi sekarang itu dia harus zuhud. Zuhudnya apa? Engkau sudah duluan pensiun dan dunia tidak masuk ke hatimu. Itu zuhud. Ibarat kita katakan begini, zuhud itu ya, lebih baik kamu tidak di masjid tapi ingat Allah daripada ketika kamu di masjid kamu ingat sandalmu di luar, sandalmu hilang atau bukan. Nah, itu zuhud. Ya, zuhud itu adalah dimanapun engkau berada, ada Tuhan di situ, ada nur ilahi bersama dirimu, sekalipun engkau tidak berada di masjid. Sekalipun engkau berada di masjid, ketika pun engkau sedang membaca Quran, sedang salat sunnah segala macam, tapi tidak hadir Tuhan di situ, maka itu bukan pekerjaan-pekerjaan akhirat, itu hanya pekerjaan duniawi. Demikian sebaliknya ketika engkau berdagang, misalkan ada Tuhan di situ, maka itu adalah dimensi akhirat yang sudah ada pada si bersangkutan tersebut. Nah, ini mungkin tidak bisa mudah dipahami secara instan, dan ini perlu mujahadah, perjalanan-perjalanan yang istiqamah yang harus dilakukan. Dan ini bisa kita diskusikan secara intens. Demikian mungkin Bung Miswar, nanti akan saya tambahkan lagi. Terima kasih.